Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Alexandria Efta Purba. Dengan NPM 2019-4350-2536, saya akan mendemonstrasikan aplikasi atau program dari tugas akhir saya yang berjudul Analisa Kerusakan pada Sepeda Motor Injeksi dengan metode backward chaining. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada dosen pembimbing saya, yaitu untuk pembimbing pertama saya, pembimbing materi, yaitu Pak Aswin Fikri Ansyah MKOM, dan juga kepada dosen pembimbing teknik saya, Dr. Iwan Agus, SE, MMSI. Oke, untuk langkah awal yang kita bisa lakukan, pertama kita akan running atau menjalankan local web server kita. Di sini saya menggunakan exam. Kita akan start Apache dan MySQL. Bisa kita minimize ataupun kita close. Ini saya close. Lalu kita membuka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, di sini masih tersimpan. Kita bisa ketikkan. Nah, nama program saya di local server saya itu backward chaining. Berikut merupakan halaman depan atau halaman dashboard. Di sini terdapat menu dengan 3 button, yaitu dashboard, tentang, dan masuk. Ini juga ada button untuk melakukan analisa. Ini saya akan menunjukkan untuk menu tentang seperti ini. Lalu di sini terdapat menu dashboard, analisa, dan masuk. Analisa ini merupakan button yang tadi di awal untuk memulai analisa. Lalu di sini from login dari menu masuk. From login ini digunakan untuk mengelola data terdapat pada sistem packer ini. Oke, langsung kita mulai saja di sini dashboard atau mulai analisa. Oke, di sini kita akan diberikan beberapa pertanyaan atau kita disuruh memilih kerusakan yang sedang kita alami atau pengguna alami nanti. Ini terdapat 10 kategori kerusakan. Di sini saya akan mencoba untuk kerusakan busi. Lalu kita submit. Oke. Jadi kita akan diberikan atau disuguhkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang tampil di sini di form ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari gejala yang berhubungan atau berkaitan dengan kerusakan. Karena tadi saya memilih kerusakan busi, lalu gejala yang ditampilkan atau pertanyaan yang ditampilkan juga berdasarkan gejala-gejala yang terdapat pada kerusakan busi. Seperti mesin tidak lancar, atau motor sulit, ini merupakan gejala-gejala yang terdapat pada kerusakan busi. Itu ketika kita memilih kategori lainnya, di sini saya memilih untuk full pump contohnya, maka ada beberapa pertanyaan yang memang sama, tapi ada juga pertanyaan yang beda. Gitu. Kita akan mencoba untuk melihat pertanyaan yang ada di piston. Kita submit seperti ini, teman-teman. Jadi memang pertanyaannya hanya yang berkaitan dengan kerusakan tersebut. Ini saya lanjutkan untuk busi. Saya pilih ya. Saya akan memilih ya, dan tidak. Misalnya seperti ini, ketika kita salah menginput, misalnya tadi saya ingin memilih injektor atau penilaiannya, kita bisa langsung pencet tombol kembali. Dan untuk melanjutkan pertanyaan sini, kita bisa submit. Oke. Di sini kita diberikan hasil dari analisa yang kita lakukan. Kemungkinan sepeda motor Anda mengalami kerusakan pada bagian busi dengan tingkat kemungkinan 60%. Dengan gejala yang kita pilih tadi ada 4 dengan poin ini. Tingkat kemungkinan ini, persentase persen ini didapatkan dari poin gejala. Jadi setiap gejala yang kita input itu memiliki poinnya sendiri-sendiri. Dan di bawah sini juga memiliki, kita juga akan ditunjukkan penyebab dan juga solusi. Seperti itu. Di sini terdapat penyebab. Ada beberapa penyebab. Di sini yang pertama karbonisasi dengan definisinya atau pengertiannya. Di sini ada terdapat 4 juga. Solusinya juga terdapat. Oke. Bila kita ingin melakukan analisa kembali,
atau dirasa kurang cocok, kita bisa melakukan atau menekan button analisa kembali. Sini saya akan mencoba untuk injektor. Submit. Apakah motor Anda mengalami jalan tidak lancar? Sini saya akan mencoba untuk tidak, iya, dan iya. Oke, lalu saya submit. Ini mengalaminya 50%. Mengapa bisa 50%? Padahal tadi kita hanya menginput 2 ya. Itu terjadi karena data yang kita input itu memiliki beberapa gejala yang berbeda, poin gejala yang berbeda. Di sini bisa 50% karena poin gejalanya untuk saat idle mesin menyala tidak stabil itu cukup besar, yaitu di 30. Di sini juga terdapat penyebab dan solusi. Itu. Oke. Analisanya sudah berjalan. Lalu kita akan mencoba untuk menambahkan kerusakan yang ada. Pertama, kita akan masuk. Di sini saya menggunakan username dan password default, yaitu admin dan admin. Gitu. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk mengelola data pengguna. Di sini kita ditampilkan untuk nomor, nama, username, dan aksi. Oke, tadi username saya admin dan passwordnya tidak ditampilkan, teman-teman. Kita akan mencoba untuk tambah data. Di sini saya akan mencoba untuk namanya Jaina dengan username Ina dan password Ina. Saya simpan. Oke. Di sini itu dapat notif dari Google ya, karena mungkin passwordnya cukup mudah gitu. Sini kita akan keluar, kita akan coba langsung tadi username Inal dan passwordnya juga Inal. Masuk, kita coba di sini Inal dan passwordnya sembarangan. Maka yang terjadi ketika kita enter itu tetap ada di form sini. Kita coba Inal dan Inal lagi, masuk. Nah, sini berhasil ya, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk di sini juga bisa edit dan juga bisa hapus. Kita hapus saja. Lalu kita beralih ke data kerusakan. Di sini terdapat data kerusakan. Kita bisa mengelola data kerusakan. Kita juga bisa menambahkan data di bawah sini. Oke. Di sini terdapat ada beberapa kategori yang saya belum masukkan. Oke, baik. Sini saya akan mencoba untuk menambah data. Nah, sini untuk ada kerusakannya itu otomatis ya teman-teman bertambah sendiri gitu menggunakan auto increment. Lalu kita coba di sini untuk nama kerusakannya, contohnya apa ya? Karburator. Penyebabnya tidak pernah servis. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita bisa edit dan juga bisa kita hapus. Ini harusnya tidak pernah berubah. Oke, kita hapus saja. Sudah juga berhasil untuk data kerusakan. Lalu kita pindah ke data gejala. Nah, di sini terdapat data gejala, nomor, kode gejala, nama gejala, dan juga poinnya. Kita bisa melakukan perubahan di sini. Contohnya saya akan mengubah apa ya? Saya akan coba untuk mengubah poin gejala. Coba ini kan 55, kita coba ke 60. Oke, berhasil ya. Kembalikan lagi. Seperti itu teman-teman. Ini sudah berhasil. Data ini kita peroleh dari pakai tempat saya melakukan penelitian. Oke, lalu kita beralih ke data pengetahuan. Data pengetahuan ini gunanya apa sih? Data pengetahuan ini gunanya untuk menghubungkan antara kerusakan dan juga gejala. Saya akan berikan contohnya. Contohnya ini saya akan memilih
kerusakan busi. Lalu kita lihat data. Nah, ini gejala ini diambil dari data gejala di sini berdasarkan kerusakan. Di sini saya memilih data kerusakan yaitu tadi busi dan timbullah gejala-gejala yang terdapat seperti ini. Kembali di sini juga beda-beda teman-teman. Nah, di sini data yang ada di data pengetahuan ini merupakan data yang kita lihat saat melakukan analisa. Datanya seperti ini. Saya akan melakukan. Oke, saya akan melakukan analisa seperti ini teman-teman. Di sini terdapat 5 butir pertanyaan. Itu terdapat itu berdasarkan data pengetahuan di sini. Contohnya lagi kita lihat di piston kali ya, yang banyak datanya. Di sini terdapat 8. Mesin pengaman mulai penuh koma, bersih mesin rendah. Kembali, pilih piston. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ngelink ke sini ya teman-teman. Seperti itu untuk data pengetahuannya. Lalu kita bisa keluar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk demo program sistem bakaran kerusakan pada sepeda motor injeksi dengan metode backward chaining. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih, Tuhan berkati.